Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Maduddin, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, Prodi Ekonomi Syariah, Angkatan 24. Pada pertemuan kita kali ini, saya ingin membahas salah satu teori ekonomi, yaitu Theory of Consumer Behavior. Apa itu Theory of Consumer Behavior? Theory of Consumer Behavior adalah salah satu teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana seseorang konsumen dapat membuat keputusan dalam membeli sesuatu agar mendapatkan kepuasan yang maksimal, tetapi tetap sesuai dengan budget yang mereka miliki. Dalam Theory of Consumer Behavior ini ada dua teori yang sangat penting yang akan kita bahas di sini, yaitu budget line atau garis anggaran, dan yang kedua yaitu indifference kurva. Sebelum kita masuk kepada pembahasan teori kita yang lebih dalam, saya akan mengambil contoh mudah untuk menerapkan theory of consumer behavior ini dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya ketika kita berbelanja di mall, hypermarket, atau minimarket. Teori kita yang pertama yaitu budget line atau garis anggaran. Garis anggaran akan menunjukkan batasan pilihan konsumen tergantung pada harga dan pendapatan mereka. Garis anggaran menggambarkan semua kombinasi konsumsi barang di mall besar, hypermarket, atau minimarket yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan yang terbatas. Dapat kita lihat dari gambar di sebelahnya, yaitu ketika Y1 digambarkan sebagai kita berbelanja di mall besar, Y2 ketika kita berbelanja di hypermarket, dan yang ketiga kita berbelanja di minimarket. Ketika kita berbelanja di minimarket, itu secara tidak langsung kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih menguntungkan dan mengeluarkan anggaran yang lebih sedikit. Dalam tanda kutip, ketika barang yang ingin kita belanjakan itu kualitasnya sama dengan yang di mall atau di hypermarket, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang kita inginkan. Lalu pembahasan kita yang kedua yaitu kurva indifference. Kurva indifference ini akan menunjukkan kombinasi pembelian barang di mall besar, hypermarket, dan minimarket yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama. Gambar dari kurva indifference ini melengkung, menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen yang membeli di satu tempat, misalnya mall besar atau hypermarket, mereka mungkin akan merasa kurang puas dan membeli lebih banyak barang di tempat lain, misalnya minimarket, untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Jadi ketika seseorang konsumen berbelanja di mall atau di hypermarket sesuatu barang yang kualitasnya mungkin sama dengan minimarket, maka seorang konsumen yang bijak akan mengambil berbelanja di minimarket, karena selain dia mendapatkan banyak barang, juga mendapatkan kepuasan yang maksimal. Dari teori kita yang pertama yaitu budget line dan yang kedua kurva indifference, kita akan mendapatkan titik potong garis anggaran dan kurva indifference yang seimbang. Titik optimal konsumsi atau titik keseimbangan konsumen terjadi pada titik perpotongan antara garis anggaran dan kurva indifference. Titik ini menunjukkan kombinasi pembelian barang di mall besar atau hypermarket dan minimarket yang memaksimalkan kepuasan konsumen dengan anggaran yang tersedia. Jadi ketika konsumen ingin membeli sesuatu, itu semuanya harus dipertimbangkan dari harganya, kualitasnya, atau dari hal lainnya. Jika seseorang ingin membeli barang yang dengan kualitas yang sama di mall, di hypermarket dan minimarket, itu seseorang akan mendapatkan keseimbangan antara budget line dan kurva indifference itu di minimarket, karena selain harganya relatif murah, juga akan mendapatkan kepuasan yang maksimal di dalam
di dalam pembelian barang tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.